المكي وزيد بن شروان عبد الملك العارف بالله الشيخ محمد زيد بن عبد الغني وكيف ذكر وقال مشايخنا ومعلمينا وسن آبائنا وأمهاتنا وقراباتنا وجيراننا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات غفر الله لنا ولهم الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Wassalatu wassalamu ala asyrafil bariyat sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu ala alihi wa sallam an-nabiy zahira wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi ila yaumil ma'ad. Amma ba'du, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wa la 'udwana illa 'alal zalimin. La haula wa la quwwata illa billahil 'aliyyil 'azim al-'azizil karim. 'adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Qala radiyallahu anhu an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum. Qila wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah? Qala sallallahu alaihi wasallam akfiru min qawli la ilaha illallah. Al-Fadhal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jamaah Masjid At-Tayyib, bapak-bapak dan ibu-ibu yang insyaallah semuanya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita kepada Allah dengan sama-sama kita mengucapkan kalimat tahmid alhamdulillah. Karena man qala alhamdulillah faqad addaha syukra. Sering-sering kita mengucapkan kalimat tahmid, kalimat alhamdulillah, karena barang siapa, kata Rasulullah, yang membaca, mengucapkan kalimat alhamdulillah, itu termasuk faqad addaha syukra. Artinya termasuk orang yang sudah melaksanakan kesyukurannya. Kalau bahasa kita, bila orang alhamdulillah termasuk orang yang bersyukur. Jadi kita sering-sering mengucap itu kapan dimanapun, paling tidak kalau bertemu apa berlebihan alhamdulillah dapat THR habis. Jadi abadnya alhamdulillah. Karena alhamdulillah itu sendiri ada 8 huruf: alif, lam, ha, mim, dal. Alif, lam, ha, mim, dal. Alhamdulillah. Lam pertama, lam kedua, ha, lil, 8 huruf. Kata Sayyid Bakri Ad-Dimyati, barang siapa yang membaca atau sering mengucapkan itu, maka 8 pintu surga, pintu rahmat terbuka. Jadi kalau sudah dibukakan Allah pintu-pintu rahmat, tentu kita mudah gampang diberi Allah rahmat. Apa arti rahmat? Kasih sayang. Di mana bukti Allah memberikan kasih sayang kepada kita? Ya, dengan diberikannya kemudahan. Orang sulit bisa mudah. Nah, itu namanya rahmat, kasih sayang. Allah sayang lawan kita, dibangunkannya kita. Banyak kan ada bangun-bangun itu.
Pokoknya ada bangunan di bawah bangun Pak. Nah kita diberi Allah alhamdulillah. Jadi sering-sering mengatakan alhamdulillah, alhamdulillah. Ya. Dan hari kita bersama membaca salawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita semua dan seluruh keluarga kita mendapatkan ridha Allah dan syafaat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebelumnya mohon maaf ya, saya mendadak-dadak itu aja. Pokoknya bila ada kesempatan tak laporin ya. Kalau oke ya, kalau tidak apa-apa. Ini kan ada ulun kosong. Sebenarnya subuh ini jadwal saya di Masjid Al-Falah Air Hitam ya, karena ada kesibukan tadi malam habis halal bihalal kita dulu di Bungulun dan minggu depan sudah lapor Pak ya, sudah oke ya. Iya, karena kalau sudah di jadwal sudah aktif, nah kalian menjadi guru Mansur ya. Ya, kita nyatakan selanjutnya. Subuh ini khusus saya membahas tentang keutamaan kalimat la ilaha yang sering kita dengar ada namanya zikir 7 laksa. Ya, tahu 7 laksa apa? 7 laksa itu 70.000 kali. Karena Rasulullah bersabda man qala la ilaha illallah. Barang siapa yang mengucap kalimat la ilaha illallah berapa kali? 70.000 marrah, 70.000 kali. Betul ya, dicicil perlahan-lahan ya, 70.000 kali. Haramahullahu jasadahu ala nar, maka jasadnya, badan kita ini diharamkan. Maksud diharamkan itu tidak akan tersentuh oleh api neraka. Nanti kita bahas sedikit dan juga ada beberapa hikmah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah. Abu Hurairah ini nama gelaran, nama lengkapnya Abdurrahman bin Sakhar. Abu Hurairah itu artinya bapak kucing. Makanya dulu ada di Makkah itu namanya masjid kucing. Wah ini tidak ada lagi, dibongkar. Jadi untuk sampai berangkat haji yang mulai tahun 2000, 2001, 2002, 2003, 2004 masih ada masjid kucing. Nah, begitu 2006 sudah pembongkaran besar-besaran. Banyak beberapa situs-situs yang bersejarah rata dengan tanah. Jadi anak cucu kita hanya mendengar cerita masjid kucing. Di mana masjid kucingnya? Karena sudah jadi halaman sekarang. Itu kerjaannya Wahabi ya. Termasuk kalau Bapak Ibu pernah haji, ada namanya tempat kelahiran Rasulullah yang sering disebut Maulid. Itu mau dibongkar juga, itu mau diratakan juga, sama maksudnya alasan untuk halaman masjid, tapi tidak bisa. Tidak bisa, itulah termasuk mukjizat, bukan karamah. Kalau karamah kepada wali, kalau ini nabi. Di situ tempat lahirnya Rasulullah. Tapi rumah Nabi tidak habis. Rumah Siti Khadijah di, kalau Bapak Ibu pernah namanya ada WC 1000, bahari ada terkenal WC 1000. Nah, di depan itu ada rumah Siti Khadijah. Rumah Siti Khadijah ini rumah yang paling afdal di dunia. Kenapa? Karena Rasulullah sering menerima wahyu di rumah Khadijah. Kenapa disambat rumah Siti Khadijah lain rumah Nabi Muhammad? Karena memang Khadijah yang itu. Harinya kalau orang suki, janda tapi janda suki. Nah, kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, jadidu imanakum, berbaharuilah iman kalian. Jadi iman kita ini kan berubah-ubah.
Iman itu kan ada 3 tingkatan. Yang pertama al-imanu la yazidu wa la yanqusu. Iman yang tidak bertambah, tidak pernah berkurang. Nah, ini namanya iman para malaikat. Tetap istiqomah Ramadan dia istiqomah betul. Itu imannya para malaikat. Yang kedua al-imanu yazidu wa la yanqusu. Iman yang selalu bertambah, tidak pernah berkurang walaupun dengan berbagai macam ujian, cobaan, rintangan apa aja, mereka tidak pernah berkurang imannya. Siapa? Imannya para nabi dan rasul. Kayak apa aja ujian terhadap dirinya, keluarganya, bahkan semua hartanya macam habis, tetap imannya kepada Allah semakin istiqomah. Salah satu contoh Nabi Ayyub alaihissalam. Saya sudah 2 kali ziarah ke makam beliau yang Oman. Nah, itu ceritanya sugih betul, yang pada akhirnya semua hartanya habis, anak-anaknya habis, semua habis. Dapat ujian. Kalau kita dapat ujian, pangeran nangis terus, nanti bini nangis, besok kawin repot. Orang laki-laki nggak ada iddahnya ya. Kalau perempuan mati suami ada iddahnya. Yang mau lagi mati ini malam ini mati, besok ambil sini kipas angin, angkat sini kuburan. Orang kan ambil kipas angin supaya lekas kering kuburannya, apa nak kawin di sini. Jadi wa kaifa nunjidu imanana ya Rasulullah, kayak apa kami memperbaharui iman itu ya Rasulullah. Jadi yang ketiga al-iman yazid wa yanqus. Tiga tingkatan tadi. Iman yang ketiga adalah iman yang kadang bertambah, kadang berkurang, kadang rajin, kadang malas. Itulah iman kita. Kalau bulan Ramadan, Masya Allah rajin. Habis Ramadan, ya selesai. Allah sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi bersabda, "Aktsiru, perbanyaklah atau banyak-banyaklah kalian." Karena siru itu gambarnya jamak. Orang banyak, perbanyaklah kalian min qauli, daripada mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Itu aja kita harapkan Pak, siang malam pagi sore berdoa, mudah-mudahan nanti di akhir usia kita dapat mudah mengucap kalimat la ilaha illallah. Perbanyak mengucapkan itu, karena ujar Nabi, yamutul mar'u ala ma 'asha alaih. Wafatnya seseorang sesuai dengan kebiasaannya. Kalau lidahnya sering pokoknya dah mengucapkan itu, ya. Lalu ulama membuat sebuah amaliyah. Apa amaliyahnya? Ada namanya thariqah. Kalau di Kalimantan, Kalimantan, Sumatera, Brunei juga termasuk daerah apa ini? Patani itu, Thailand ya. Nah, itu terkenal dengan thariqah Samaniyah. Kenapa? Karena yang membawa thariqah Samaniyah itu adalah murid-muridnya Syekh Saman di Kalimantan dan Pekalongan, sama menantu beliau Syekh Abdul Wahab Bugis, ya. Di Sumatera dan sekitarnya termasuk daerah Pak Tani tadi, Abdul Samad Al-Balibani, juga termasuk Syekh Abdul Rahman Al-Basri As-Sumatrani. Nah, untuk di Sulawesi thariqah Samaniyah tidak. Di situ yang terkenal Khalwatiyah, kebanyakan thariqah di Sulawesi Barat, Manggar itu thariqah Khalwatiyah. Kenapa? Karena yang membawa itu mursyid dari thariqah Khalwatiyah. Kalau di Jawa, nah ini Wali Songo ini rata-rata thariqahnya Qadariyah wa Naqsyabandiyah.
biar kita tahu loh di Sulawesi tidak ada tarekat Samaniyah. Jadi itu karena murid-muridnya ini menyebarkan agamanya atau amaliyah. Apa penting kita mengikuti tarekat? Sangat penting, apalagi zaman kayak begini. Karena di zaman sekarang ini banyak orang yang suka meremehkan amalan. Meremehkan, tidak ada punya kewajiban dia. Ya jadi habis sembahyang, habis wirid doa itu sudah, itu juga masih mending nanti berwirid kadang-kadang mereka keluar apa itu? Iya. Bahkan kadang-kadang sambil berwirid aja masih maka tangannya cepat. Hebat betul. Nah lalu ada berbagai macam amaliyah tadi terus biar kita mengerti. Jadi supaya kita memiliki sebuah amalan, kalau bahasa andalan, karena amalan inilah yang dapat nanti wasil kita kepada Allah. Lah kalau kita nggak punya wirid apa? Berzikirkan juga, baca tasbih juga, baca Quran, apalagi sudah selesai Ramadan ini Qurannya disimpan. Ya. Ini umpama, tapi insya Allah kalau jamaah Qayyim ini ahli-ahli Quran semua. Maksudnya suka membaca Al-Quran. Diistiqomahkan satu hari 1 juz saja. Apalagi sudah las tak berguna. Mau jadi mangkrak. Jadi kalau sudah las tak berguna itu siap-siap mati. Kalau yang masih sibuk di pasar bolak-balik kalau jangan sih. Tapi kalau sudah di rumah jalan-jalan tadi dan ke pasar lagi, saat yang ngurusin sudah aku sudah pensiun. Kalau sudah pensiun bisa hati-hati Pak Adi, dapur di mana bisa nyawana, woi lagi. Iya, apa lagi ditunggu? Coba kalau kita pikir pagi, siang, sore, malam, ini aja bolak-balik lama-lama pengumuman. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah berbulan berapa bulan dari Nabi Asal Isti Muhammad. Selesai. Padahal banyak emasnya, tokonya 6. Rumahnya berapa tingkat nggak tahu. Maksudnya apapun yang kita cari semuanya pasti di sini. Nah ini bacaan wirid-wirid tadi Allah apa itu nanti akan menemani kita. Nah makanya ujar Nabi akhirul min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah mengucap kalimat la ilaha illallah. Ini kalimat la yaitu ditinggikan ya. Karena di dalam kitab Usburiyah barang siapa membaca kalimat afdhalu dzikrillah tinggi-tinggi, maksudnya dipanjangkan. Melampai ya, panjang-panjang, jangan pendek. Ya, kalau pendek kurang afdal zikrillah. Nanti cara talqin zikir itu ada 3. Tahu talqin kan? Tahu enggak talqin? Talqin itu yang 3 kali pertama. Yang 3 kali pertama. Biasanya kan pemimpin tahlil afdal zikri. Boleh pakai faklam, boleh enggak. Kalau guru saya enggak mau pakai faklam, karena di hadis enggak ada faklam. Jadi dalam kitab Fathul Mubin itu menambah kalimat faklam hukumnya kuriha makruh. Jadi yang bagus afdhalu dzikri billah langsung. Kan ada kan afdhalu dzikri fa'alam annahu, sudah fa'alam pakai annahu pulang mantap betul itu tauhidnya. Loh, jadi cara zikir pertama itu ada 3 cara. Yang duduknya boleh duduk muntaha, ini namanya duduk muntaha. Kalau duduk ibtidah, duduk tahiyat awal, yang kaki semua didudukin. Itu cara berzikir. Zikir itu ada 2, ada zikir hasanah, ada zikir darajat. Zikir hasanah, zikir untuk kebaikan. Sampai sambil bersesapu bisa Allah, sambil masak bisa Allah, sambil olahraga bisa. Itu namanya zikir hasanah. Tapi kalau zikir darajat
zikir darajat itu zikir yang memiliki adab atau ada tata caranya. Nah, disebut namanya dengan berbagai macam tariqah amalan-amalan tadi. Insya Allah sesudah corona atau sebelum corona dulu saya mengijazahkan zikir di Pelita Agung itu 165 kali itu ya, lengkap dengan sanad-sanadnya sebelum corona atau sebelum corona saya lupa. Sebelumnya, nah itu sudah saya ijazahkan di masjid Pelita Agung kebetulan pas taklim rutin saya subuh. Nah sudah saya kasih amalannya juga saya sanad itu yang saya ambil dari guru saya, guru-guru ada catatan sampai ke Rasulullah itu amalan yang kuat. Karena amalan ini banyak, tapi kalau sudah jelas, saya mengamalkan ngambil jauh dari guru siapa? Guru Simula, guru saya terus aja, tidak enak. Ada siupnya, apa siup? Ada izinnya, ya, yang paling bagus. Jangan sampai beli buku di pasaran harga amalkan, nah ini bagus kita musabahah. Arti musabahah itu kita berhadapan dengan guru, kan dengan ustaz, dengan siapa yang memberi amal. Artinya kalau guru sudah memberikan berarti dia ikut tanggung jawab dengan amalan itu. Makanya bila kita apa-apa berguru, jangan kada berguru, jangan cuma dapat amalan. Ada yang tanya, Ustaz, saya sering buka YouTube, sering buka ini, terus ada ceramah guru sekumpul. Saya tidak pernah ketemu guru sekumpul. Hadir pun tidak pernah waktu beliau hidup. Karena saya sibuk sekarang sudah beliau tidak ada. Bolehkah saya mengamalkan dari apa yang saya tonton tadi di YouTube kah, di mana kah? Ya, sekarang kan lagi ngetren TikTok gitu. Bolehkah diamalkan? Kalau itu memang amaliyah yang masyhur, silakan. Artinya amalan yang sudah biasa, silakan. Tapi kalau amalan batin tidak bisa. Bisa kita ambil di situ, tapi langsung kita cari guru yang kira-kira di hati kita mantap. Guru atau ustaz, guru ada debat amalan ini. Nah sekarang guru supaya mantap, guru minta amalan juga, minta izin kepada sampean untuk mengijazahkan yang kemarin saya dapat dari guru Simpulan Roma di YouTube. Jadi supaya ada pertanggung jawabnya. Oh ya silakan ini amalan. Cara zikir itu ada 3. Perhatikan ya, sampai duduk gitu boleh yang tahiyat awal. Jadi pertama, afdhalul zikri la, dari pusat kita yakini kalimat la itu. Yang bagus mata ditutup. Apa sejarahnya? Ketika itu Rasulullah memanggil Sayyidina Ali. Ya Ali, ghaffin aini. Ali, tutup mata-mata. Ali menutup mata. Wa alal lisan, angkat lidahmu. Lidah, angkat lidahmu. Qul, ucapkanlah la ilaha illallah. Jadi gini, afdhalul zikri, dulu kita la, naik terus la ilaha ke sebelah bahu kanan kita. Dalam bayangan, paham bayangan? Dalam perasaan. Afdhalul zikri la ilaha, nanti tumpukan, pukulkan ke hati. Hati kan sebelah kiri kita banget. Makanya orang tawaf itu mengirikan Baitullah dengan hati kita sebelah kiri. Jadi supaya hati terus berhubungan dengan ini Ka'bah ini, kita pasti mengirikan Baitullah. Satu-satunya ibadah yang disuruh dan termasuk rukun adalah bertawaf. Yang lain semua ibadah pasti disuruh sebelah kanan. Apa aja sebelah kanan? Makan kanan, apa aja kanan. Yang kebiasaannya kalau kiri pasti yang kotor-kotor. Masuk pasar yang tidak nenek-nenek pasar aman, jangan kanan kiri guys. Ingat dulu itu. Masuk WC kiri, yang kiri-kiri ini kada baik badan. Tapi anehnya kok tawaf disuruh sebelah. Oh alasannya karena hati kita yang kiri sini. Jadi supaya hati kita ini terus berhubungan dengan apa? Ketika pian
tawa didorong sama orang Turki, terlempar begini, mundur selangkah, lanjut lagi, tapi mempaskan si hati ini dengan Ka'bah. Namun yang muter sebelah kanan tidak berangkat. Nah, jadi kalimat la ilaha. Jadi muter begini Pak, seperti kalimat la. Tahu lah, tulisan Arab la. Nah, kalau biar bangun rumah itu juga harus kalimat la itu. Jadi gempa rumah mau bangun. Kalau orang Banjar kan membangun tihang, apa itu mendiang tihang. Kalau orang Jawa atas itu biasanya apa namanya? Ya, atas. Orang Jawa itu biasanya yang sangat biasa. Jadi kalau bangun tiang, rumah menghadap ke sana. Dari sini dulu bangun tiang, baru ke sini bangun tiang, baru ke sini bangun tiang, baru di sini bangun tiang. Jadi kalimat la, paham? Bila la itu jangan, la itu kan tidak, atau bahasa enaknya jangan. Maksudnya jangan sampai macam-macam sesuatu yang tidak baik, jangan masuk rumah. Hakikat. Oh ya, itu. Sini dulu, tajam tiangnya angkat, pada sholawat Ka'bah. Selesai, baru sebelah sini. Angkat lagi, selesai, baru sebelah sini. Angkat lagi, selesai, baru. Jadi kalimat la semua rumah kita. Gimana ngambilnya? La ilaha illallah. Coba rumahnya enak. Cara yang kedua, tadi ditutup mata ya. Cara yang kedua, mulai kaki kiri biar bersilat dulu itu bahasa bersilat. Jadi kita duduk begitu. Afdhalul zikri, ambil laknya sebelah kaki kiri, dituhun lutut. Afdhalul zikri dari kaki kiri tembuskan ke kaki kanan, angkat ke bahu. Ilaha illallahnya muncul lagi ke hati. Paham ya? Kalau saya duduk kayak bawah itu afdhalul zikri la ilaha illallah. Kenapa di hati? Karena hati ini sumber penyakit. Jadi kalimat Allah pukulkan di hati. Nah, itu dipukulkan di hati supaya si hati ini lambat laun bersih dengan pukulan Allah. Sekeras apapun hati, insya Allah pasti dia akan menjadi lunak. Lunak artinya dapat pancaran hidayah petunjuk dari Allah. Karena sumber semuanya itu hati, Pak. Alagi nabil jasadi mujawatan idza salahat salahal jasadu kulluhu wa idza fasada jasadu kulluhu ala wa hiyal qalbu. Ingat di dalam diri kita semua ini terdapat segumpal darah. Nah, kalau orang khalwat dia sambil berzikir dipegangnya hati, karena di hati. Nah, itu namanya kalau dalam tasawuf khatar rabbaniyah. Kalau biar pernah belajar tasawuf itu dia berzikir. Ada dulu orang ini meninggal, tapi hatinya begitu dicek masih jajan itu. Allah, zikir dia. Tidak berarti itu yang paling dia tunggu terakhir. Walaupun di sini sudah hilang, paham ya? Sudah mati. Udah, kata dokter masih ada sedikit lagi. Tidak berani mana tuh? Coba itu di kamparan laki. Maksudnya istrinya sudah habis. Udah ada lagi sudah. Coba cari. Dicek sama dokter. Masih ada. Nah, itu kalau di tasawuf itu luar biasa rahasia yang disebut dengan skills. Nah, jadi kita pukulkan hati. Yang cara ketiga cukup dengan tenang. Afdhalul zikri la ilaha illallah. Tidak ada bergerak sedikit pun. Apa maksudnya?
dia menyelimuti. Paham menyelimuti? Apa bahasa Indonesia menyelimuti? Meresapkan kalimat itu di seluruh tubuhnya, jadi tidak bergerak lagi dia. Afdal zikri la ilaha illallah. Kalau sebut gitu, tidak bergerak. Tapi kalau sudah kalimat la ilaha illallah. Kenapa tadi kita disuruh menutup mata? Karena memang Rasulullah menyuruh menutup mata. Ghamid aini, tutup mata, terutama yang 3 pertama itu. Lalu kata Ali, aku tutup mataku mengikuti Rasulullah. Ketika mengucapkan kalimat Sayyiduna Muhammadur Rasul, aku tidak tega menutup mata. Kenapa? Karena Rasul di depanku. Jadi makanya kita disunatkan berzikir itu Afdal zikri la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Sambil membaca itu kita buka mata pelan-pelan. Sayyidina Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah. Yang 3 pertama, yang 3 pertama itu matanya ditutup. Sama kalau ada amalan nazarullah lil mu'minin wal mu'minat 11 kali. Ya, baru ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah 3 kali. Baru nah itu tutup mata, Pak. Tutup mata. Ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah, ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibuka. Jelas ya? Sudah amalkan? Amalkan. Ada cerita dari Abu Zaid Al-Qurtubi. Tidak masuk sama Pak Hujan. Kalau sama pasangan hujan di pasar ada orang. Abu Zaid Al-Qurtubi rahimahullah taala menceritakan, beliau berkata, aku telah mendengar dari sebahagian ucapan sahabat disebut namanya athar. Kalau hadis ucapan Nabi, kalau athar ucapan sahabat, kalau hikmah atau nasihat ucapan ulama. Paham enggak? Apa yang diucapkan Nabi jadi hadis. Apa yang diucapkan sahabat itu jadi athar. Apa contoh ucapan sahabat? Man dakhala al-qabra bila zalil faka'annama rakiba al-bahra bila sabinatin. Itu bukan hadis, itu ucapan Abu Bakar Siddiq. Jangan membaca seperti man arafa nafsa faqad arafa rabbah, itu bukan hadis, itu ucapan Imam Al-Ghazali. Berarti hikmah namanya. Tapi kita sesuai hadis Nabi. Ini bukan hadis itu. Jadi harus bisa membedakan mana hadis, mana ucapan sahabat, mana ucapan ulama. Contoh, ucapan tempat urusan kubur, berarti nasihat, bukan hadis, bukan athar. Apa ya bahwa al-ibadatu tariqatul ma'rifah, la tasihhul ma'rifah bidunil ibadah. Ibadah itu adalah jalan untuk menuju ma'rifat kepada Allah, dan tidak bisa ma'rifat kepada Allah kalau tanpa ibadah. Nah ini kalau istimewanya hadis, ya lah ini. Nah ini. Jadi ada cerita punya Imam Qurtubi. Aku diceritakan bahwa para sahabat berkata, orang yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah 70.000 kali karena mereka mendengar dari ucapan Nabi, maka diharamkan jasanya dari api neraka.
Ada satu cerita, ketika itu kata Imam Qurtubi, ada seseorang pemuda yang Allah berikan kasaf apa? Mengerti sesuatu yang orang tidak tahu, itu kasaf. Kalau kita ini kasas, kalau bimbingan keset. Nah, apa ketika itu si pemuda ini tahu apa aja. Lalu akhirnya kata Imam Qurtubi, dia undang ke rumah dan ajak makan. Ketika di tengah makan lagi asik masak, pemuda ini berteriak. Kenapa? Aku melihat ibuku disiksa sekarang ini. Karena dia melihat sesuatu yang kita tidak lihat. Ya, sama guru kami Habib Mustafa lagi terus bisa berdialog dengan orang-orang yang dikubur. Beliau pernah ke Datuk Kalampayan jam 1, langsung ngobrol sama Datuk Kalampayan. Nah ini katanya jauh orang yang Masya Allah. Kalau di Sulawesi yang terkenal Gurunta, saya Gurunta Abdurrahman Ambodale di Pinrang, itu luar biasa itu kasarnya. Makanya waktu ketemu dengan guru sekumpul kan ada fotonya ke sekumpul tahun 90-an. Gurunta itu orang yang luar biasa aulia. Nah, jadi si pemuda tadi tidak jadi makan teriak, ibu disiksa. Lalu ujar Qurtubi, aku tanpa beritahu siapapun di hatiku berkata, ya Allah, aku hadiahkan zikirku 70.000 kepada ibu si pemuda ini dengan jalan Allah. Dan kata Imam Qurtubi, tidak ada yang tahu kecuali cuma aku dengan Allah. Si ulama ini banyak tabungannya, banyak tabungan zikirnya. Jadi ketika itu dia berkata, zikirku yang 70.000, yang 7 laksa aku hadiahkan kepada ibunya yang sekarang disiksa. Maksud Imam Qurtubi betul apa enggak? Paham lah ya? Tadi pemuda ini jangan-jangan ngarang-ngarang aja kan? Katanya ibu lagi jadi langsung begitu dihadiahkan dalam hati Imam Qurtubi ulama tadi. Beberapa saat kemudian si pemuda itu ketawa. Alhamdulillah, ibuku sudah terlepas dari siksa kubur karena ada hamba yang soleh yang menghadiahkan zikir 7 laksa untuk almarhumah ibuku. Pada cerita ini artinya kita boleh mengerjakan zikir 7 laksa untuk orang tua kita, tapi dengan catatan kita dulu yang mengerjakan. Ada nggak sudah tabungannya bunda? Kalau dikit nggak ada Ustaz, tapi kalau emas ada di rumah. Kalau uang ya alhamdulillah kita di majelis di rumah itu tiap malam minggu zikir 7 laksa ya. Jadi biasanya kalau maghrib berjamaah di rumah saya katanya di rumah, terus wirid, terus badian, terus tobat, baru saya bimbing zikir sebanyak 2.000. Jadi sekali pertemuan 2.000. Absen saja nih, absen. Jadi selesai nanti alhamdulillah. Karena Pak untuk pembagian saja. Jadi minggu 2.000, minggu nanti 2.000. Yang penting absen jangan hilang kartunya itu untuk memotivasi menyemangati aja. Alhamdulillah. Dalam artian alhamdulillah di sini bukan apa-apa. Orang-orang yang istiqamah Masya Allah, pulangnya itu saya jempol. Meninggal itu hebat-hebat. Ada yang pamit sama saya. Ada namanya istri Awang Sabran. Awang Sabran itu kakak Awang Parok istrinya, namanya Bu Fatma, dipanggil Bok Fatim kalau orang tua saya. Itu selesai zikir 70. Apabila 35 kali pertemuan selesai. Ya hampir 2 tahun. Maghriban sampai paling istana 9 pulang juga. Ya, kita nonton-nontonnya anak malam minggu di mana juga. Ya, maksudnya amalan lagi perbanyak. Ini belum saya buka, masih sibuk lagi. Nanti kalau sudah ya lumayan dalam 40-an, kadang 30-an ya, namanya turun naik aja Masya Allah. Jadi yang saya ingat betul hampir 7 orang yang meninggal. Kelompok kami Masya Allah baik-baik. Seperti ada kain perangan 5-4
Kayak pernah itu kalau Sabtu sore, Sabtu di depan anaknya sini, ada di sini. Nanti malam minggu itu, nanti pagi minggu pulang, gitu aja pulang balik. Sampai Presiden Saddam meninggal itu bagaimana? Kita bila aku mati, Guru Mansur yang mengimami, Guru Mansur yang memandiri, kalau tidak salah. Nah, pas ulun waktu itu membaca di Sotek, di Cirebon, balik. Nah, Masya Allah, beliau orang yang luar biasa istiqomahnya. Siapa tahu yang pengen bergabung Sabtu sore minggu pemagriban berjamaah, wirid, batia, taubat, cari peng semua sampai zikir nanti 2000 isya berarti kita sebentar pulang. Artinya tidak sampai jam 12 malam dan juga dekat dari sini. Siapa tahu pengen bergabung nanti ngobrol, nanti kita sama-sama. Itu zikir 70.000 ya. Jadi kalau kita sudah selesai baru untuk orang tua ya. Jadi penting. Jadi cerita tadi apa? Bahwa zikir 70.000 itu diberikan, dihadiahkan. Kita sudah tidak bisa menghadiahkan apa-apa kepada mama abah kita, paling tidak dengan amalan yang sudah hebat. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keberkahan, diberikan panjang umur, disehatkan badan, dimurahkan rezeki. Mudah-mudahan anak cucu kita beriman, soleh, solehah, dan mudah-mudahan kita sampai keluarga selamat dunia, akhirat. Wafat kita pada waktunya nanti mudah-mudahan husnul khatimah ala hadhihi wa ala niyatin solehah wa hadratin nabiyil Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna ya rahman ya arhamar rahimin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, Allahumma anfa'na bima 'allamtana, 'allimna ma yanfa'una warzuqna min ilmin 'allimna rushdan, rabbi zidna 'ilman nafi'an warzuqna fahma. Allahumma arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana fah bainana wa bain qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Allahumma a'inna 'ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Farij 'alal muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum Inna wa minkum taqabbal ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.